terjadi kekerasan ya. Bahwa memberikan suatu pernyataan, mau itu kuasa hukumnya, mau siapapun, itu harus berdasarkan data, fakta, dan realita. Bukan katanya. Kalau tidak berdasarkan data, fakta, dan realita, itu absurd dan terkesan itu fitnah. Ini harus kita cermati bersama. Jadi jangan seenak-enaknya kita mentang-mentang kuasa hukum, terus memberikan statement-statement ke publik untuk menjatuhkan jati diri seseorang tanpa berlandaskan fakta realita itu. Ini harus dibuktikan. Kalau Anda tidak membuktikan, kita bisa kick balik gitu loh. Nah, jadi kita sebagai kuasa hukum atau sebagai siapapun kita, sebagai pengacara harus cermat. Berdiri tegak, tidak punya kepentingan tertentu, hanya untuk menyenangkan orang, tapi menabrak akidah hukum. Jadi begini ya, seorang pengacara itu nggak perlu mengiklankan diri pro bono untuk suatu kepentingan tertentu, apalagi menohok suatu objek. Ini sudah melanggar etika. Etika kepengacaraan ada di undang-undang pengacaraan itu nggak boleh seperti itu. Dan seyogianya kalau sudah seperti ini induk organisasi yang mengawal ini harus memberikan teguran, atau memberikan sanksi, karena sudah tidak sesuai dengan etika prosedur. Jadi jangan seenak-enaknya kita mengiklankan diri seolah-olah kita jadi sok pahlawan, tapi tujuannya ada maksud-maksud di balik itu. Ini kan nggak fair. Makanya dikatakan seorang pengacara itu berbicara tentang fakta realita berdasarkan dengan objektif. Dari subjektif ke objektif, dari objektif ke objektif. Jangan dari objektif jadi ke subjektif. Ini kenapa? Karena ada kepentingan tertentu untuk menjatuhkan harkat martabat seseorang. Akibatnya dia menabrak akidah hukum itu. Sekali lagi saya katakan ini harus dicermati. Induk organisasi yang mengawal ini harus memberikan teguran untuk tidak seenak-enaknya menggunakan tongkat kepengacaranya itu menjatuhkan seseorang dengan maksud-maksud tertentu. Yang namanya kita melaporkan suatu perbuatan dugaan terjadinya penganiayaan harus berlandasan data, fakta, realita, dan bukti-bukti permulaan. Kalau berdasarkan katanya atau membuat suatu image seolah-olah terjadi suatu peristiwa, ini kembali lagi itu namanya fitnah. Tentu harus ada data-data pendukungnya. Kalau dikatakan saksi, siapa saksi yang melihat peristiwa itu? Kalau saksi yang ditunjukkan adalah saksi yang tidak ada di dalam peristiwa itu, berarti itu saksi palsu. Dan itu tidak dibenarkan. Nah, saya rasa apa yang dilaporkan itu kan tentu penyidik akan jeli mencermati ini. Tidak akan seenak-enaknya untuk melakukan langkah-langkah tindakan, melakukan lidik-sidik tanpa ada bukti permulaannya. Ya. Kalaupun ada di SPKT seperti itu kan nanti paling diterima, tapi kan ada bentuknya macam-macam. Kalau seandainya tidak ada yang mengikat dia sebagai pelapor, ya dumas. Tidak bisa seenaknya langsung LP. Karena kalau sudah LP ada hal-hal yang mengikat antara dia dengan objek. Betul. Ya sekali saya katakan bahwa apabila ada laporan harus betul-betul berdasarkan data, bukti, fakta, realita yang ada di tempat kejadian. Saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Kalau tidak melihat peristiwa itu tidak bisa diperkenankan jadi saksi. Berarti dia saksi yang hanya berdasarkan cerita daripada orang-orang yang memberikan informasi kepada saksi ini. Itu absurd, itu nggak benar. Dan bisa kita lakukan, kalau dia berani ngomong kayak gitu, kita bisa membalikkan dia, melakukan fitnah terhadap langkah-langkah tindakan hukum dia. Gitu kira-kira, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam penuh kasih untuk seluruh followers Widya Putriana yang merupakan followers setia yang selama ini sempat Widya beberapa waktu lalu tidak mengudara. Dan hari ini atas nama Widya Putriana pribadi ingin meminta bantuan support dukungan dari teman-teman tiktokers followers dari Widya Putriana atas musibah yang menimpa diri saya sendiri pribadi dengan kejadian yang ada hubungannya beberapa minggu yang lalu ya, minggu lalu tepatnya ya.
atas nama Bapak HT Haritanu Sudibyo dengan Ibu Sadia Amir Susi. Saya selaku korban juga dari Ibu Sadia Amir Susi ini ingin memohon kepada pihak keluarga dan pihak dari yang mengetahui atas seluruh aset-aset saya yang sempat menjadi investasi bodong ya, yang ditandatangani oleh Ibu Sadia Amir Susi ini tanggal 11 Juni 2026. Tolong teman-teman bantu viralkan, bantu share, bantu like, dan bantu komen. Juga untuk kepada kuasa hukum dari Ibu Sadia Amir Susi, tolong hubungin saya Pak, karena saya masih punya itikat baik. Saya tidak menambah laporan polisi atas pasal-pasal pidana dan penggelapan yang dilakukan Ibu Sadia Amir Susi. Maaf, di sini saya tekankan, saya juga seorang pakar hukum ya. Saya sekarang sedang menempuh ke jenjang kuliah saya di S2 di hukum pidana. Jadi saya tahu persis delik-delik hukum benang-benang merah yang dilakukan Ibu Sadia Amir Susi terhadap saya. Antara lain ya, memberikan saya iming-iming investasi bodong yang istilahnya satu showroom ya, yang bernama Ken Auto Cars di Blok M Square lantai 5, yang mana tadi sudah saya datengin. Ternyata masih ada kendaraan di sana. Ternyata selama ini Bu Susi hanya menjanjikan bahwa saya tidak perlu tahu dengan keuntungan, benefit-benefit yang ada. Hanya saya akan diberikan secara permintaan sesuai dengan kebutuhan saya sehari-hari. Nah yang terakhir ini, saya sedang menempuh kuliah saya butuh biaya juga untuk kuliah saya dan untuk membangun rumah saya yang sedang terhambat akibat perlakuan dari Ibu Susi yang ternyata punya mensrea yang tidak bagus. Saya punya bukti khusus nih, bukti otentik yang konkret. Kalau di hukum ini kita mengandung filsafat bukti otentik yang konkret, dokumen-dokumen yang terlampir. Nah di sini saya ada. Tanggal 30 April 2025, saya menitipkan 50.000 US dollar dan juga 35.000 Singapura dollar dengan pecahan 1.000 Singapura dollar kepada Ibu Susi 30 April 2025 dari MMC ya. Nah kemudian saya sempat juga dibayarkan benefit satu kali di tahun 2025. Ini ada dari tanda terima invoice untuk keuntungan 2 kendaraan Alphard yang ada MMC-nya ya di sini ya. Di sini ada MMC-nya. Oke. Saya mohon ya kepada kuasa hukumnya untuk punya punya itikat baik dari keluarga untuk tidak menelantarkan saya dan sesegera mungkin untuk membantu mengembalikan seluruh tabungan hari tua saya yang mana sudah saya percayakan kepada Ibu Sadia Amir Susi yang berwajah malaikat. Tapi saya tidak menyangka bahwa semua apa yang diperlakukan itu ternyata bencana, musibah besar buat diri saya dan keluarga saya. Apalagi saya ini seorang single parent. Saya hidup tanpa suami. Dan saya mohon, karena saya harus menghidupi hari tua saya, itu merupakan tabungan untuk hari tua saya. Ditambah lagi ada 1.505.000.000 rupiah. Ini yang juga baru diambil Ibu Susi terakhir tanggal 11 Juni 2026. Betapa teganya ya. Saya tidak menyangka loh bahwa selama ini persahabatan saya dengan Ibu Susi Sadia Amir ini adalah sahabat antara seperti kakak dan adik gitu loh ya. Cuma kok tega kalau memang Ibu Susi memang ada sedikit melakukan kesalahan ataupun apapun juga pasti sudah memprotek dong dengan keadaan kondisi keuangan saya. Tapi bahkan sampai terakhir Bu Susi mengatakan bahwa akan diaudit dan akan dimasukkan ke kepolisian, akan dipenjara. Itu pun tidak ada istilahnya kata-kata sedikit pun juga bahwa uang saya ada di mana ditempatkan. Nah, di sini saya sebagai pakar hukum juga saya mengerti sangat
sangat-sangat mengerti yang namanya delik hukum. Pertama saya mau menanyakan mana investasi yang dikatakan bahwa saya mempunyai hak di showroom Ken Auto Cars yang di Blok M Square lantai 5, yang mempunyai yang mengelola itu adalah Bapak Gita, Bapak Kenny, dan Ibu Vivi. Satu. Kedua, mana investasi saya yang di Al Malik Tour and Travel yang dikelola Ibu Nana, kemudian Cafe Bemo dan Catherine. Saya mohon dengan hormat kepada pakar hukum, kuasa hukumnya yang mengaku bahwa klien Anda ditampar dan sempat dianiaya oleh pihak Bapak Haritanu Sudibyo, itu bukan urusan saya. Tapi saya mohon dengan video ini bahwa kiranya dari kuasa hukum atau keluarga pun punya rasa simpatik, rasa empati, rasa kasihan sebelum saya menambah delik-delik hukum ya, pasal pelanggaran penipuan dan penggelapan ya, 492, 486 KUHP baru, di mana akan menambah yang namanya pasal-pasal ancaman untuk terhadap diri Ibu Sadia Amir Susi. Karena saya sebagai seorang wanita dan beliau juga sebagai seorang wanita yang sekarang ini menjadi tahanan di Polres Jakarta Pusat, saya kasihan, saya masih punya rasa hati nurani yang kuat ya. Walaupun bagaimana kami tetap sahabat dahulu. Cuma saya minta kepada pihak keluarga dan juga pihak dari kuasa hukumnya segera punya itikat baik untuk mengembalikan uang saya yang bernilai kurang lebihnya sekitar 4 miliar ya. Saya mohon, saya minta, karena apa? Saya tidak mau digantungkan lagi tanpa ada lagi kepastian benefit-benefit yang saya dapatkan selama ini. Dan setelah saya mengecek kemana-mana ternyata showroom dan travel umroh itu juga masih rabun bagi saya gitu, masih kelabu karena pemiliknya itu tidak mengakui bahwa investasi tersebut adalah milik dari saya dan Ibu Susi, Ibu Sadia Amir Susi. Karena di situ ada saya temui namanya Pak Kenny dan Vivi, itu seakan-akan mereka lah pemiliknya, padahal saya punya bukti otentik loh bahwa ada 5 unit mobil yang mereka gelapkan. Nih, 5 mobil yang mereka gelapkan antara lain yang waktu itu Toyota Alphard 2, Toyota Harrier, Mercy C200, Mercy C200 CGI, Mercy C200. Nah, ini semua bukti-bukti otentik ya. Dan kemudian juga untuk pengambilan saat saya penyerahkan banknote saya 50.000 US dollar dan 35.000 Singapura dolar, ini ada foto saya dan Bu Susi masuk di tanggal 30 April 2025 ke safety box MMC ya, penerimaannya di kantor MMC Kebon Siri Jakarta Pusat. Tolong ya, saya minta dengan mohon kepada kuasa hukumnya ataupun juga kepada keluarganya, tolonglah diprioritaskan, diperhatikan video saya ini, karena saya bukan tandingan dari Bapak Haritanu Sudibyo ya. Saya seorang rakyat kecil, saya seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Itu adalah tabungan hari tua saya. Kok tega Bu Sadia Amir Susi terhadap saya? Padahal kan tahu kondisi saya sudah tidak punya suami dari dulu. Saya menghidupi diri saya sendiri ini dengan kaki tangan saya sendiri, dengan pikiran saya yang saya sekarang sedang tempuh ilmu pendidikan saya S2 hukum pidana ya. Tolong Bapak, Ibu, seluruh keluarganya dan kuasa hukumnya ya, mari kita berbicara, berdiskusi dan duduk bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu secepatnya ya. Kalau tidak saya akan buatkan laporan polisi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar kabar di sosial media pada hari Rabu 8 Juli 2026 menarasikan pendiri MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, melakukan penganiayaan dan pelecehan. Diketahui korbannya bernama Sadia Amir Susi yang saat ini menjabat sebagai branch manager MNC Bank kantor cabang MNC Tower. Kasus ini dikabarkan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, dan beginilah pengakuan dari orang yang bersangkutan.
Lu siapa? Buka sepatu, ya. Dia gini, lu katanya. Siapa? Bawa itu, bawa apa namanya setruman. Dan setruman itu dikasih loh sama pegawai. Semuanya orang di situ, baik direktur mau siapa, nggak ada yang kasihan apa saya. Ya mungkin karena saya melakukan kesalahan, tapi harusnya tidak dengan fisik. Kesalahan ya kesalahan, misalnya mungkin baik. Terus udah gitu, bagian kamera apa? Oh ini borondong ya, lihat dandanan kayak gini pasti punya borondong. Buka bajunya, hei siapa yang mau buka? Saya jijik, buka. Ini perempuan macam apa nih? Siapa pacarnya? Kamu pergikan ke luar negeri berdua. Siapa pacar kamu itu? Siapa? Jangan. Udah.